Hai, kamu sedang mendengarkan Tipot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Tipot, Teachers Podcast bersama saya, Aprilia Wulansari. Nah, kamu tuh sudah negerin part 1 dari tantangan melatih siswa pilot. Tapi karena gue punya banyak banget pertanyaan buat Nanda yang masih terus menemani gue untuk ngebahas soal tema ini, kita membuat part 2. Jadi gue gak mau lama-lama karena gue punya masih banyak pertanyaan buat Nanda. Gue langsung menyapa Nanda aja. Hai Nanda, apa kabar? Hai, kabar baik dong. Belum bosen kan sama gue? Yeay. Oh, banget. Nah, gue masih punya segudang pertanyaan. Enggak sih, gue gak mau segudang karena kayaknya kurang aviasi. Gue masih punya banyak pertanyaan segede Airbus gitu. Oke, dengerin ya. Sehanggar ya. Nah, gue paham kok gue garing. Oke. Gue berharap sih lo yang dengerin lo bisa ketawa sih. Tapi kalau lo gak ketawa ya cukup lo gelitikin tangan lo sendiri. Gue semakin garing. Oke, hentikanlah kegaringan gue ini. Gue akan langsung bertanya kepada Nanda. Nah, di podcast kita yang pertama kan lo udah ngejelasin soal tantangan melatih siswa pilot itu. Mulai dari penglihatan, terus dari verbal, equipment, dan cuaca. Nah, dari itu semua gue masih punya banyak banget pertanyaan ini. Untuk yang pertama, ketika lo melatih siswa lo yang istilahnya punya masalah di penglihatan, entah dia minus atau plus. Terus tadi kan di podcast kita yang pertama part 1, lo ngejelasin ketika duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan itu seperti apa. Dan bagaimana, itu gue pengen banget tahu, bagaimana ketika siswa lo ini punya kemampuan mata yang istilahnya ada plus atau minusnya. Oke, kalau masalah plus atau minus, biasanya di license-nya dia itu ada medical certificate. Jadi di medical certificate itu ada remark-nya atau enggak. Kalau misalkan ada remark, must wear corrective lenses, berarti dia harus punya 2 dan bawa dua-duanya. Satu dipakai, satu yang dibawa buat spare, buat alternatif kalau misalkan yang dia pakai ini kenapa-napa atau ada rusak atau copot di tengah jalan gitu loh. Oke. Jadi emang benar-benar itu termasuk tugas lo juga nggak sih ketika sebelum lo terbang sama dia lo ngecek lo bawa dua-duanya nggak? Biasanya sih, gue hanya tanya iya, nggak ngecek gitu loh. Ya. Hanya tanya dan kalau dia bisa nunjukin, oh ya udah cukup berarti gitu ya kan. Gue nggak yang sedetail itu corrective lens-nya benar-benar minus atau silindernya pas banget atau enggak, gue nggak sedetail itu, terus terang aja ya. Cuma selama dia gue lihat pakai dan bawa satu cadangan, oh ya udah gitu loh. Berarti kan apa yang gue lihat dia sudah sediakan gitu ya kan. Oke, berarti tugas lo selain challenging banget, banyak juga hal-hal detail yang kecil istilahnya kayak sebenarnya mungkin bagi orang biasa itu kayak ya udahlah kenapa sih, tapi sebenarnya untuk safety kan yang utama ya, makanya harus lo kayak Iya. pikirin satu-satu kayak ada daftar list ini untuk siswa-siswa lo. Nah, ketika gue ngebahas soal list ini, gue pengen tahu banget sih soal equipment. Misalnya di Oke. sekolah pilot yang lo tempat jadi instruktur ini, misalnya ada punya 5 pesawat misalnya untuk dipakai sama siswa-siswa lo. Apakah itu lo juga akan batasi satu batch untuk terima angkatan siswa-siswa pilot ataukah ada kebijakan seperti apa sih dalam sekolah pilot itu gue pengen banget tahu dan kendala-kendala apa yang biasanya dihadapin khususnya dari peralatan. Banyak ya pertanyaan gue dalam satu kali ya. Banyak peralatan, peralatan itu tools ya kan, berarti dan perlengkapan itu equipment kan. Yes. Kalau misalkan dari armada nih, ya kan, ini tergantung dari sekolah pilot masing-masing dan company policy itu akan beda-beda, manualnya juga akan beda-beda. Jadi walaupun regulasi menyebutkan sekian, jadi di regulasi itu untuk satu sekolah pilot itu minimum 5 single engine aircraft dan 1 multi engine aircraft. Itu dari regulasi. Cuman as per company policy yang sekolah pilot yang sedang gue bekerja ini, itu ada rasionya. Jadi rasio antara armada dengan flight instructor dengan siswanya ada rasionya, dan siswanya ke armada, itu ada rasionya. Tapi balik lagi, tidak di semua manual sekolah pilot itu menyebutkan sedetail itu. Dan itu tergantung balik lagi ya dari ownernya, dari founder dari sekolah pilot masing-masing. Untuk armadanya sendiri,
itu ada armada-armada tertentu yang memang punya standar minimum equipment list. Nah, minimum equipment list ini yang mempublikasikan adalah si manufacturer, bukan si sekolah pilotnya, si manufacturer-nya dari pesawat ini. Dia menerbitkan manual, menerbitkan minimum equipment list, nanti ada lagi Quick Reference Handbook dan lain-lainnya, FCOM, SCTM, FCTM, dan lain-lainnya. Manual kita banyak. Jangan sedih, ya kan? Oke. Terus, minimum equipment list, kalau misalkan manufacturer-nya sudah mempublikasikan, berarti ada checklist yang harus dilengkapi di armada itu. Termasuk P3K, terus ada fire extinguisher, ada kapak enggak gitu ya kan, ada pelampung minimum berapa, itu ada minimum equipment-nya. Dan itu ada checklist-nya biasanya secara berkala kan dia akan masuk ke proses maintenance ya. Ada yang 50 jam, ada 100 jam, ada 200 jam, ada 2000 jam pas turun mesin. Asik turun mesin. Enggak, ganti engine. Turun mesin bahasa Inggrisnya apa? Engine turun mesin bahasa Inggrisnya? Maintenance. Jadi dia engine-nya perlu, walaupun airframe, bodi pesawatnya sudah tahun sekian, tapi tiap 2000 jam itu engine akan ganti gitu loh. Jadi kalau orang bilang pesawatnya tua, apanya yang tua nih? Kita mau ngomongin apanya yang tua nih? Karena engine akan selalu replace. Bodinya yang gitu tua loh, gitu mungkin maksudnya. Bisa, tapi kan bisa diganti ya. Ada beberapa part yang propellernya sekian jam harus diganti gitu ya kan. Itu ada part-part tertentu yang memang melalui proses maintenance itu harus diganti gitu loh. Jadi nggak yang sebegitunya pesawatnya tuh gue langsung mikir gitu ya kan. Nih gue agak judging orang-orang yang istilahnya orang awam yang kadang-kadang mikirnya, oh ada kejadian ini, oh pesawatnya tua. Bagian mananya nih? Bener. Ini insightful banget loh. Bener. Gue setuju banget karena maksud gue kan karena dunia pilot itu kan tidak semua orang paham ya, dan gue seneng banget kenapa lo ngejelasin soal bagaimana tuh tadi turun mesin ya. Jadi sebenarnya dalam tiap 2000 jam itu ganti. Jadi sebenarnya itu tugas instruktur juga kan ya untuk checklist peralat equipment, bukan tools ya. Equipment yang dipakai oleh siswa. Berarti itu kan juga tanggung jawab lo dan tantangan lo dong ketika misalnya lo miss satu hal ini. Berarti itu juga tantangan buat lo ketika lo harus gimana tetap stay sharp dalam segala kondisi ketika lo diharapin sama murid-murid siswa lo. Terus lo juga tetap harus tanggung jawab sama sekolah tempat lo bekerja. Jadi benar-benar seorang instruktur pilot itu kayak ini ya, harus benar-benar kayak lo tuh kayak stay sharp, kayak lo terus tuh kayak pensil, lo terus tuh kayak diserut-serut biar lo tetap tajam ya, habis dipakai serut lagi, pakai serut. Ya nggak sih kayak gitu? Biar gak tumpul ya, Bu. Iya, biar gak tumpul. Jadi maksud gue kayak karena lo share ilmu lo, share semua kayak detail yang itu, berarti kan lo jadi tumpul kan. Istilah tumpul karena lo kerja dan lo dipakai dan lo share ilmu lo. Tapi di satu sisi berarti lo juga tetap harus benar tetap memperkaya diri lo sehingga lo tetap sharp. Itu menurut gue tuh sebuah tantangan banget sih untuk melatih siswa pilot karena lo tetap harus stay sharp ini itu. Dan sebelum gue masuk ke tantangan ini, gue sih beruntung karena gue disuruh duduk untuk post safety and quality division ya. Oh well, safety and quality subordinate namanya. Oke. Kalau di maskapai biasanya FSQ, standard safety and quality, biasanya tergantung company-nya. Gue merasa beruntung karena gue diposisikan di situ. Jadi safety and quality itu satu ngomongin soal kualitas lulusan ya kan, itu udah pasti kayaknya hampir setiap sekolahan juga formal informal juga kayaknya punya gitu ya kan. Tapi di bagian safety, karena ini kan gabung ya safety and quality, safety itu juga ngomongin soal bagaimana maintenance ini dilaksanakan. Ini Chief Quality and Safety akan gabung sama Chief Maintenance untuk audit internal berkala.
Nah, itu. Jadi ada auditnya sendiri, ada maintenance checklist itu ada dari manufacturer, dan si quality and safety ini memang memastikan quality ini dan safety ini sesuai dengan ALOS namanya, acceptable level of safety gitu. Jadi bukan kalau misalkan di luaran sana bahasanya sorry kalau ada yang nonton dan merasa tertohok gitu ya kan. Safety goal-nya adalah zero incident, zero accident. Kita ngomonginnya acceptable level of safety. Jadi how can we tolerate the intolerable kadang-kadang gitu loh. Ya. Nggak enak sih dengernya, cuman memang Iya, bahasanya benar-benar. acceptable level. Jadi nggak yang zero incident, zero accident ya. Lebih yang ke seberapa porsian rasionya untuk ini sudah safety standarnya sudah terpenuhi. Nah, buat flight instructor sendiri kalau pagi pertama kali flight pertama kalau di company kami ya tergantung. Dan kalau nggak salah Airbus Industry juga melaksanakan ini. First flight of the day itu captain operation dan captain pre-flight checklist. Pre-flight check. Pre-flight check itu mengecek semua bodi pesawat di luar eksternal. Itu first flight of the day atau first flight setelah maintenance itu captain operation. Termasuk di company gue sekarang, di sekolah pilot gue sekarang, first flight of the day tetap harus flight instructor external check, pre-flight check. Nggak semua sekolah pilot, tergantung company-nya. Balik lagi, tergantung company-nya. Checklist itu ada tetap. Cuman company policy itu akan terkait soal budgeting yang jelas. Itu kita nggak bisa bohong. Ya udah lah ya gitu ya kan. Iya benar. Kalau company gue yang ini first flight of the day pre-flight checklist instructor gitu. Kalau misalkan fire extinguisher, pelampung itu harus selalu ada. Ada certificate of airworthiness, certificate registration itu PK sekian-sekian. Buntutnya, tailnya itu ada. Sertifikat airworthiness, certification, radio harus ada, checklist sampai ke checklist. Wah banyak sih ininya. Termasuk yang kayak kopian insurance harus ada, maintenance logbook juga harus ada gitu ya kan. Setiap terbang kita harus isi di maintenance logbook besoknya apakah sudah dirilis oleh maintenance atau belum, ada remark apa, itu ada checklist semua. Dan minimum equipment checklist itu yang jelas dari manufacturer ada, dari company juga ada gitu. Oke, itu gue ngedengerin daftarnya aja ya, gue langsung kebayang lo bangun jam berapa, lo harus mandi jam berapa, jalan ke kantor lo jam berapa, terus habis itu murid lo ngeselin, pengen lu pukul nggak sih pakai logbook? Kalau gue sih, maafkan gue, Nggak gue nggak cocok kayak gitu. nggak boleh ya, gue nggak cocok makanya jadi guru, nggak bisa. Nah, itu kan tantangan gue sangat, ya itu lo sebagai instruktur tantangan lo tuh gede banget menurut gue. Terus ketika lo melatih siswa-siswa lo, lebih-lebih gue pengen tiba-tiba gue terbesit nih kepala gue. Kalau misalnya ada yang ngeyelan, misalnya dia udah baca forecast nih, macam kayak besok nih mau hujan petir, badai, bla bla bla, terus dia tetap maksa, Mbak Nani aku tetap mau terbang, bla 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 bla. Pernah nggak sih lo ngalamin murid lagi gue, siswa deng gue nih, siswa lo ngeyel kayak gitu? Kalau gue sih nggak sabar ya, apa sih lo mau lo gue usir kayak gitu. Kalau lo gimana? Dan gimana reaksi lo kala itu? Kalau gue biasanya gini, kalau siswa itu beda. Biasanya mereka ngambil weather report itu di gedung meteorologi. Ya, bagian meteorologi lah. Setiap airport itu ada. Kalau gue, selama dia ada di apps, itu gue ke apps BMKG. Karena kadang-kadang di situ lebih update daripada gue nungguin siswa gue mesti jalan ke gedung itu, gedung meteo gitu ya kan. Ada yang free, ada yang bayar BMKG itu ya.
bisa ada 2 juga BMKG itu. Jadi yang buat, weather forecast-nya yang gua pakai itu beda app sama yang BMKG yang untuk masyarakat umum, itu sudah diterjemahkan berita-berita ininya gitu. Nah kalau, BMKG yang apps yang gua pakai, gua download dua-duanya sih. Yang gua pakai itu gua download dan gua memang bayar untuk yang, membership-nya. Sebenarnya sih menurut gua murah ya, dibandingin gua nggak dapet update-an, cuaca gitu Cuaca, ya kan. heeh, bener. Jadi ya menurut gua ya segitulah murah lah sebenarnya, yang penting gua update gitu ya kan. Nah, itu mungkin juga nggak tahu, nggak ada informasi. Dan kalau misalkan mereka datang dari gedung meteo yang memang, eee, mereka harus jalan terus dia balik, bawa weather report yang enggak terupdate, biasanya gua, "Lu mau jalan lagi atau lu mau install apps-nya?" Biasanya kayak gitu. Gue pulang aja deh, Miss, gitu kalau gue. Kalau gue sih jangan dibikin susah sebenarnya kalau misalkan di-publish Iya, ya. Cuma kalau buat orang awam memang itu raw data gitu loh. Ada kode-kode yang lo harus terjemahkan sendiri gitu ya kan. Eee, gue sih invest di situ dan kalau misalkan besok mau pelajaran nih cross country nih, terbang dari satu kota ke kota lain, memang ada forecast, namanya, TAFOR kita nyebutnya ya kan, forecast untuk besok. Tapi kadang-kadang, yang kita bikin flight plan itu kan forecast yang kita ambil tadi malam nih, si siswanya ngambil tadi malam. Gue biasanya sebelum berangkat gue download lagi. Nah, itu kan tergantung oke, ininya ya kan, ada perubahannya bener. signifikan atau enggak gitu loh ya kan. Lebih yang kayak gitu, gitu loh. Oke, jadi ini ya, memang berarti kayak istilahnya ketika lo udah punya yang lebih update, ketika dia datang dengan ini, lo dengerin gua, lo jangan banyak macem-macem nih. Karena kan tadi di podcast kita yang pertama, lo sebutin cuaca, kita tuh nggak pernah bisa tahu cuaca itu ke depannya nanti seperti apa kan. Dan maksudnya, Mhm. karena kan namanya alam kan ya, kita nggak bisa kontrol apapun itu kan. Jadi, Nggak bisa maksud kontrol, gue hanya kayak memang bener-bener ya, trennya bisa kita baca, bener 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 bener. Nah, nih tuh. gue pengen tahu sih, lo pernah di cuaca terburuk apa sih yang pernah lo alamin bersama mahasiswa lo? Sama siswa gue, apa ya, sebenarnya pas gue jadi siswa kayaknya, pernah Oke, tuh oke. hujan, Heeh, pernah hujan waktu itu gue dari Cirebon ya, pas heeh, gue jadi siswa gitu ya kan, eee, oke. instruktur gue tuh memang instruktur yang pernah di, maskapai sebelumnya. Jadi ya by experience ya, itu ada namanya waktu itu gue belum tahu ya kan. Jadi Nah, pas apa tuh gue hujan-hujan, aja nggak tahu. itu, Heeh, pitot yang buat ada indikator pitot tube namanya, ada kayak pipa tube-nya itu yang di pesawat buat dia heeh, mengukur, speed kita, gitu. oke. Bukan mengukur speed-nya, dia untuk menangkap input supaya bisa dikalkulasikan speed kita, gitu ya. Oke, iya. Itu karena hujan, itu kemasukan air. Terus terus? Jadi speed indikator gue begini aja terus gitu ya kan sepanjang jalan gitu ya kan. Begini aja terus gitu ngibas aja terus gitu ya kan. Cuman karena gue punya instruktur yang memang sudah, ada experience di maskapai, jadi dia itu punya yang namanya, experience untuk membaca itu. Pas gue pulang, gue Oke. curhat lah ya kan ke bapak gue gitu ya kan, "Tadi begini Heeh, begini heeh. begini." Itu ada namanya yang namanya tuh ya, ini namanya unreliable speed. Itu memory Unreadable apa? item, unreliable speed. Unreadable. Itu ada prosedurnya, Oke, oke. dan itu memory item gitu loh. Mhm, Kayak yang sebenarnya itu settingan hidungnya pesawat sekian, kita ngasih power-nya sekian, gasnya sebegitu. mhm. Itu tuh bisa diukur sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak gitu-gitu kan by experience ya kadang-kadang. Iya, Jadi itu menurut gue terburuk karena gue
melihat diri gue masih siswa dan gue inexperience waktu itu ya kan. Oke. Instruktur gue mah nyantai aja karena dia bisa membaca gitu loh. Lebih yang kayak gitu. Setelah gue lulus, gue training untuk Airbus 320 itu memang ada. Memory item itu memang ada dan memang bisa dikalkulasi dengan settingan sekian degrees, gasnya sekian, powernya ya kan, gasnya power, trustnya sekian gitu ya kan, trust bukan gas. Itu bisa dikalkulasiin. Berhubung gue masih unyu ya kan, jadi siswa itu menurut gue pengalaman terburuk gue di cuaca ya. Gue dengerinnya aja gue deg-degan ya. Sorry. Nah, gue punya satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini. Lo lebih sering mana ketemu siswa yang pinter banget, outstanding banget, daripada lo lebih sering ketemu siswa yang sotoy? Lo lebih sering ketemu mana? Siswa sotoy atau siswa yang outstanding? Sotoy in a term kayak dia so tau, berasa kayak gue udah baca semua ini, lo gak usah ngajarin gue. Padahal istilahnya kayak ya kalau dia udah pengalaman ini apa kayak gitu ya boleh lah dia ngomong, tapi dia tuh kayak bener-bener masih baru dan kayak yang kita tadi lo bilang masih unyu gitu lah ya. Lo lebih sering ketemu yang mana siswa lo? Gue sih lebih banyak yang nggak tahu kenapanya harus nyari gitu loh. Kalau yang sotoy itu udah bisa dihitung pakai jari ya. Karena yang sotoy itu biasanya yang kata si instruktur ini karena si captain ini katanya. Ya udah, yuk mau terbang pakai manual katanya, ya udah sih gue kagak ikut ya. Kayak gitu. Jadi kalau kesini-sini lebih yang lebih banyak ketemu siswa yang nggak tahu kenapa harus mencari sesuatu info. Itu dan jadinya kan ke-update dan itu kan tergantung orangnya ya. Balik lagi drive-nya siswa ini kenapa mau jadi pilot itu yang kita nggak bisa kontrol. Hanya kita bisa tanyain kayak gimana dan lebih yang kayak gitu sih. Oke, iya sih. Karena siswa seperti itu sama kayak cuaca, kita nggak pernah tahu nanti ke depannya gimana, tapi ada pattern-nya kan seperti tadi kata lo. Ya, Nanda, seru banget yang soal tantangan melatih siswa pilot itu, banyak banget hal-hal yang kita bisa pelajari dan tantangan ini sebenarnya tuh kayak bagi gue sih seru, tapi bagi lo yang ngejalanin gue tahu itu kayak aduh, banyak banget detail-detail yang harus lo ingat, banyak kayak checklist terus. Tadi apalagi kalau lo yang terbang pertama pakai itu pesawat, lo harus niderin lagi, ngeliat ini lagi, semangat ya Nanda, gue tahu lo bisa yuk gitu kan. dan semua para instruktur pilot di luar sana, kalian tuh keren, kalian luar biasa keren, dan gue berharap kalian tetap semangat gitu karena banyak siswa-siswa yang akan berharap dengan kalian. Dan demikian dengan podcast kita hari ini, seru banget. Dan jangan lupa comment, like, dan subscribe di akun YouTube-nya Tipot. Dan gue Aprilia Wulansari pamit bersama rekan gue yang satu lagi di ujung sana. Ada siapa? Nanda Salawati. Bye-bye.